Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gloriana Mawar Juniarti. NIM 2011061760. Kelas A11 semester 4. Prodi PGSD. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Eliana Yunitas Seren MPD. Di sini saya memenuhi tugas UAS. Jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol lonceng. Thanks. Kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi tentang berbagai jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di daratan rendah, ataukah di wilayah pesisir pantai? Bagaimana jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, supaya kita dapat memahami, ayo kita pelajari. Di sini ada gambar kebun kopi. Nah, ini gambar kebun kelapa. Selanjutnya ada gambar bakau, gambar pegunungan atau daratan tinggi, gambar daratan rendah. Selanjutnya gambar pesisir pantai. Di pegunungan atau daratan tinggi terdapat kopi, teh, dan karet. Sedangkan jenis pekerjaan daratan tinggi adalah petani. Daratan rendah terdapat pisang, kelapa, jagung, padi, dan mangga. Nah, jenis pekerjaan daratan rendah adalah peternak. Pantai adalah bakau. Jenis pekerjaan di pantai adalah nelayan. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga dan kita lestarikan. Begitu juga tanaman yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan maka akan merugikan kita semua. Usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, kita melakukan penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai. Yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Yang keenam, menghindari teknik ladang berpindah. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pencemaran air. Dan yang kedelapan, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Untuk mengelola kopi menjadi bubuk hingga dapat diminum, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Adapun penanaman kopi, pemetikan kopi, sortasi kopi, pencucian kopi, perendaman kopi, pengeringan kopi, cooling kopi, hingga pada pengemasan kopi, dan sehingga dapat kita minum. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Kita akan menuliskan dalam diagram Venn, di mana diagram Venn yang membuat dua pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang mereka kerjakan. Nah, hasil yang diperoleh dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Di sini ada diagram Venn, nelayan tradisional dan nelayan modern. Yang pertama, nelayan tradisional pergi melaut malam hari, sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja. Yang kedua, nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal. Yang ketiga, nelayan tradisional tidak melaut jauh, sedangkan nelayan modern
bisa berlayar ke laut lepas. Yang keempat, nelayan tradisional tidak mengradar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Yang kelima, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Tanda lingkar di kuning merupakan hasil penghasilan yang sama dari antara nelayan tradisional dan nelayan modern yang menangkap ikan dan sama-sama menggunakan jaring. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Manfaat dari tanaman bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terapan ombak. Karena rumput-rumput bakau mampu menyerap energi ombak. Yang kedua, sebagai perangkap zat-zat pencemaran dan limbah industri. Nah, selain menjaga daratan, bakau juga dapat mengurangi polutan air di laut. Yang ketiga, menciptakan udara yang bersih dan segar. Bakau juga dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen di lingkungan. Yang keempat, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Yang kelima, menahan rembesan air laut ke darat. Adapun pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani, peternak, nelayan, penjahit, dan kerajinan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada guru, ada dokter, ada karyawan atau pegawai, ada pustakawan, dan ada TNI. Anak-anak, inilah materi kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat berguna bagi yang membutuhkannya. Terima kasih.